Inilah Jabal Uhud, inilah gunung Uhud yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Uhud jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Uhud gunung yang kita mencintai dia dan dia mencintai kita. Ya subhanallah ya jamaah. Sampai pun Rasulullah SAW setelah tinggal di kota Madinah, kadang-kadang beliau naik juga, pengen mengenang Uhud, beliau mengunjungi Uhud. Sebagaimana kita sampaikan tadi, beliau pernah naik ke Uhud bersama tiga sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum, sampai bergentar Uhud, bergoncang Uhud. Akhirnya ditenangkan oleh Rasulullah SAW. Ihda Uhud, tenang wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada Nabi dan ada seorang yang siddiq, yang amat sangat membenarkan akan jujurnya, akan keimanannya, ya Abu Bakar As-Siddiq, dan juga dua orang yang mati syahid. Yang paling dahsyat dari Uhud ini ya jemaah, karena di sini terjadi peperangan yang amat sangat seru, yang amat sangat dahsyat, yang amat sangat bersejarah dan amat sangat berdarah bagi kaum muslimin. Peperangan yang amat sangat berdarah bagi kaum muslimin. Naam, kejadiannya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah di tahun 3 Hijriah. Di tahun 3 Hijriah, maksudnya Rasulullah SAW tinggal di kota Nabi, di kota Madinah 3 tahun. Setelah itu terjadi perang Uhud. Tahun yang kedua, tahun 2 Hijriah, terjadi perang Badar. Tahun kedua terjadi perang Badar. 1 tahun kemudian terjadi perang Uhud. Perang Badar luar biasa, kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang. Kaum musyrikin 70 yang mati dan 70 orang jadi tawanan perang Badar. Dan Uhud ini balas dendamnya, pengennya orang-orang kafir Quraisy membalas dendam. Akhirnya Abu Sufyan bin Harb, Abu Sufyan mengumpulkan pasukan orang Quraisy, kurang lebih ada 3.000 pasukan. Ini suami istri, bayangin. Diajak istrinya. Jadi 1.500 jumlahnya. Tapi sama istrinya jadi berapa? 3.000-an. Jadi kenapa diajak istrinya? Untuk menyemangati biar nggak kabur dari medan perang. Pokoknya tempur habis-habisan. Ini orang Quraisy sampean. Luar biasa. Dan Mekah letaknya ada di sana. Arah kota Madinah. Tapi kok di sana mereka nggak bisa masuk karena semuanya banyak gunung-gunung dan perkebunan kurma yang amat sangat luas. Sehingga mereka lewat pinggir ke sini dan ketemunya di sini. Karena celahnya kota Madinah yang masih ada pintu masuk ke kota itu bagian utara ini. Maka mereka dari Mekah ke sini dan mereka berjumlah pasukannya 3.000 pasukan. Kaum muslimin pasukannya 1.000 pasukan. Pertama kali berangkat dari kota Madinah ke sini itu 1.000, tapi di jalan beredeli jamaah. Karena diprovokator oleh siapa? Provokator oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Diprovokasi, akhirnya keluar dari barisan pasukan kaum muslimin 300 pasukan. Jadi tersisa berapa? 700 pasukan. Akhirnya Rasulullah SAW bersama dengan 700 pasukan kaum muslimin yang handal sampailah di sini. Akhirnya Rasulullah SAW siapkan strategi yang jitu. Beliau letakkan 50 pemanah di sini. 50 pasukan pemanah di sini yang dikomandani oleh Abdullah bin Jabir. Diketerai oleh Abdullah bin Jabir di sini, dan dia membawai 50 pasukan pemanah. Setelah Rasulullah SAW tunjuk 50 pasukan pemanah yang paling hebat dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan sahabat, Rasulullah SAW berikan wasiat kepada mereka. Setelah ditunjuk, setelah diletakkan di sana, Rasulullah SAW berikan wasiat kepada mereka khusus. Makanakum, tetaplah kalian tinggal di sini, tetap kalian jaga posisi itu. Uhmu dhuhurana, jaga kami, lindungi kami dari serangan mereka. Nusirna am ghulibna, kita menang atau kalah, jangan tinggalkan tempat kalian. Hatta nursila ilaikum, sampai kami beritakan kepada kalian untuk turun. Turunlah kalau sudah dapat berita dari kami. Naam, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Anak kadang-kadang sedih kok menerangkan di sini. Kaum kafir Quraisy dari sana, dan mereka membuat laskar di sana. Ada namanya, tahu laskar, barak. Mereka membuat barak di sebelah sana,
Dengan 3 atau 1.500 atau 3.000 pasukan, mereka membuat barak di dasar sana dan juga mereka mengatur strategi perang. Pasukan kanan itu adalah pasukan yang menyerang ke kanan sini, dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan orang kafir Quraisy ini. Dan pasukan kanan ini mereka mengendarai kuda, pasukan berkuda, menyerang dari sebelah kanan. Pasukan sebelah kiri Al-Maisarah itu pasukan penyerang sebelah kiri dikomandani oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Khalid bin Walid sebelah kanan pasukan berkuda, Ikrimah sebelah kiri, dan Ikrimah dan Khalid bin Walid ini belum masuk Islam jamaah, masih kafir, dan akhirnya nanti masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Naam, dan mereka juga ada pasukan tengah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam posisinya ada di sana. Mereka posisinya ada di sana dan berjaga-jaga dengan sisa pasukan, yaitu 650 pasukan bersama Rasulullah SAW, dengan diatur oleh Rasulullah SAW. Posisinya di mana-mana untuk pasukan yang menghadang pasukannya Ikrimah, pasukan yang menghadang pasukannya Khalid. Nah, dimulailah peperangan. Khalid berusaha untuk masuk ke sini, masuk lewat sini. Berusaha Khalid dengan kudanya, dengan pasukan berkudanya, berupaya sekuat tenaga untuk bisa menerobos pasukan kaum muslimin lewat sini nih. Setiap kali mereka mau menerobos, dipanah oleh pasukan pemanah di atas. Dihujani dengan panah 50 panah melesat bareng, bayang jamaah. Melesat bareng, akhirnya mereka tunggang langgang dan tidak mampu untuk menembus pasukan kaum muslimin. Terus begitu, balik lagi ke sana, nyerang lagi, terus berkali-kali dan tidak bisa menembus pasukannya kaum muslimin, dan banyak menelan korban di antara mereka. Bahkan berjatuhan juga mereka yang mati kena panahnya kaum muslimin. Dan akhirnya apa? Mereka terdesak. Kafir Quraisy terdesak, tidak bisa. Sampai mereka meninggalkan rampasan-rampasan perang, barang-barang yang mereka miliki, senjata, harta-harta itu sudah berserakan di sini. Berjatuhan dan mereka kabur ke sana, ke arah Mekah, dikiranya sudah balik, kalah. Naam. Akhirnya kaum muslimin yang di atas melihat di bawah itu banyak harta yang berserakan. Dikiranya mereka perang sudah selesai. Intasarna. Al-ghanimatul ghanimah. Sampai di atas ada yang teriak, ada rampasan perang. Rampasan perang itu. Ghanimatul ghanimah. Abdullah mengingatkan, Makanakum ala tadkuru maqala Rasulullah SAW lana. Tetaplah kalian di tempat kalian. Tidaklah kalian ingat apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita. Tetap di sini, menang atau kalah. Dijawab oleh sebagian anggotanya, kita udah menang, itu lihat itu. Kabur mereka. Itu lihat tuh, bawah itu. Rampasan perang. Akhirnya nekat turun jamaah. Pasukan pemanah ini. Gak tersisa kecuali 10 orang. Di antaranya komandannya yaitu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia. Seorang sahabat yang mulia yang senantiasa mengindahkan dan mengingat pesannya siapa? Rasulullah SAW. Naam, turun mereka 40 orang dan Khalid memacu kudanya ke sana dengan kencangnya. Sambil maju itu jamaah, Khalid melihat ke belakang. Ini hebatnya Khalid radhiyallahu ta'ala anhu. Hebatnya Khalid, sambil maju ke sana dikiranya kabur, sambil menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang, dilihat kaum muslimin apa? Turun dari tempatnya. Balik lagi Khalid. Langsung dia ngomando pasukan berkudanya untuk serang balik kembali. Dan dia berputar di situ. Berputar dari sana. Dan akhirnya menerobos pasukan kaum muslimin. Dan sampai 70 sahabat meninggal dunia. Sampai diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberitakan beliau meninggal dunia. Sujah ra'suhu wa kusirat rubaiyatuhu sallallahu alaihi wasallam. Saking dahsyatnya peperangan ini, Rasulullah SAW sampai terbelah, kena senjata, kena pedang, sayatan pedang di kepalanya. Sampai baju besi yang beliau pakai itu sampai tembus ya jemaah, kena pedang. Terbelah, ada luka di kepala beliau, dan juga gigi seri beliau lepas. Gigi seri beliau terlepas sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan sampai saking paniknya kaum muslimin, saking dahsyatnya serangan baliknya Khalid yang sangat mendadak sekali, kaum muslimin panik.
luar biasa sampai mereka membunuh satu dengan yang lainnya, membunuh saudaranya, saking paniknya. Dan telan korban ini kurang lebih 70 syuhada, dan kaum kafir Quraisy juga ada yang mati kurang lebih, ada yang mengatakan 32 kafir Quraisy, ada yang mengatakan 22. Wallahu ta'ala alam. Dan syuhada Uhud dan orang-orang yang meninggal dunia, orang yang mati syahid di peperangan Uhud dikuburkan di sana. Nah, kita akan ke sana nanti. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah dari kejadian Uhud ini. Sebelum saya jawab, siapa yang bisa menerangkan apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jangan tergesa-gesa, Pak Dokter. Taat kepada pemimpin, taat kepada Rasulullah. Barang siapa yang menyelisihi perintahnya Rasulullah SAW, hasil akhirnya adalah kehancuran. Hasil akhirnya adalah kerugian, penyesalan selama-lamanya. Makanya kalau dapat perintah, ada dengar hadis 1, 2, isinya perintah atau larangan, sami'na wa ta'ana. Kami dengar ya Allah, kami taat. Rasulullah SAW merintahkan kita untuk sholat berjamaah. Bagi kaum laki-laki hukumnya apa sholat berjamaah? Wajib. Wajib sholat berjamaah di masjid. Sami'na wa ata'na. Hukumnya berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW dan Al-Quran juga mengatakan 6 kali sampai disebutkan dalam Al-Quran untuk berbakti kepada orang tua. Kita katakan sami'na wa ata'na. Allah dan Rasul yang merintahkan kita untuk umrah, untuk menjaga lisan, untuk berkata jujur, untuk berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik pada anak dan istri. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menghormati tamu, menghormati tetangga, tidak mengganggu tetangga. Kita lakukan sami'na wa ata'na. Sebentar lagi datang puasa, tunaikan puasa dengan sebaik-baiknya. Sami'na wa ata'na.